Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendriko Syahkohar, salah satu mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo. Di sini saya akan membuat video tentang matkul pengembangan desain kurikulum PAI multikultural. Ya. Kita langsung saja. Untuk bukunya sendiri di sini saya akan mempresentasikan dari buku Multicultural Education Issues and Perspective, ya, masalah dan perspektifnya, yang dikarang oleh James Banks, Cherry A, and MCG Banks. Ya, di sini tentunya saya tidak akan mempresentasikan secara keseluruhan karena di sini ada pembagian dalam satu kelas itu dibagi per isu, per masalah, ya. Dan saya mendapatkan isu masalah ke-8 dan ke-9, ya. Mari kita lihat dulu di bukunya, ya. Sini saya akan mempresentasikan. Nah, ini Understanding and Supporting Gender Equality in School, ya. Jadi saya akan mempresentasikan masalah ke-8 itu tentang kesetaraan gender, dan ke-9 queer lesson, ya, tentang sexual and gender minorities in multicultural education. Tentunya di sini menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi perlunya membaca tidak cukup satu kali, bisa berkali-kali. Beberapa kosakata yang susah harus diterjemahkan dan ditranslate ke Indonesia, sehingga perlunya mencerna beberapa diksi kata atau paragraf untuk mendapatkan inti dari masalah yang ingin disampaikan. Nah, sebelum beranjak jauh, di sini buku yang ini akan menjelaskan tentang studinya yang terletak di Amerika, ya, di Amerika Latin sana, sehingga mungkin kita bisa mengambil beberapa konsep yang bisa kita terapkan di Indonesia ini, tetapi tidak secara keseluruhan karena isu yang di sana dengan isu yang di sini tentunya tidak sama 100%. Pasti ada beberapa saja yang relevan dan mungkin juga ada banyak yang tidak relevan. Oke? Nah, sini saya sudah membuat peta konsepnya. Tentunya saya akan memetakan poin-poin pentingnya saja yang dapat kita ambil dan kita dapat memudahkan kita untuk memahami konteks isi buku, terkhusus di isu ke-8 dan 9 di tema yang akan saya presentasikan ini. Oke, kita masuk ke judulnya dulu, yaitu kesetaraan gender di sekolah, memahami kompleksitas dan keragaman. Jadi kita akan membedah, kita akan mengulik bagaimana kompleksitas dan keberagaman kesetaraan gender yang ada di Amerika yang diceritakan di buku multikultural ini, ya. Yang pertama adalah definisi kesetaraan gender dan perkembangannya, ya. Langsung saja ini, ya. Jadi kesetaraan gender lebih dari sekedar perlakuan yang sama, tetapi di sini dijelaskan lebih rinci. Kesetaraan gender didefinisikan sebagai perlakuan adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, meskipun perlakuan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang sama mungkin berbeda. Jadi adil di sini tidak harus sama, tapi sesuai kebutuhan, ya, sesuai kebutuhan dari laki-laki dan perempuan. Nah, dalam masyarakat homogen, kesetaraan gender dapat dibahas sebagai isu tunggal. Namun, dalam masyarakat heterogen, apalagi di Indonesia ini, ya, yang sangat luas, isu ini terkait dengan ras, etnis, dan faktor lainnya. Sangat banyak, ya, yang mempengaruhi kesetaraan gender ini. Pendekatan sebelumnya seringkali mengabaikan persimpangan berbagai status sosial seperti ras, etnis, disabilitas, dan orientasi seksual. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, upaya untuk meningkatkan
Upaya untuk meningkatkan keragaman seringkali hanya berfokus pada perempuan atau minoritas, mengabaikan persimpangan identitas. Jadi untuk kasus yang dulu 1970-an itu seperti itu ya. Nah, perspektif aditif, misalnya wanita Afrika, Amerika mengalami diskriminasi 2 kali lipat, terbukti terlalu sederhana. Pengalaman individu bersifat unik dan kompleks ya. Nah, di sana masih banyak diskriminasi tentang perbedaan ras atau suku atau historis dari sebelumnya ya. Fokus saat ini bergeser pada bagaimana berbagai status sosial saling mempengaruhi dan membentuk pengalaman individu ya. Ini tadi masuk ke evolusi pemahaman kesetaraan gender. Untuk berevolusi ya, dari awalnya itu mengabaikan persimpangan, lama-lama di sini persimpangan dari sosial itu sendiri menjadi pertimbangan, dan yang terakhir persimpangan gender dengan status lain. Jadi kesetaraan gender ini sangat kompleks sekali, dari historis, terus sosialnya tadi, terus sekarang menjadi status lainnya pun ada, seperti status sosial, ras, etnis, disabilitas, dan orientasi seksual, paling terkait dengan gender, dan membentuk pengalaman unik. Wanita Afrika Amerika sampai Amerika misalnya mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dari wanita kulit putih atau Latina. Jadi di sana itu sangat mengalami diskriminasi ya, antara kulit putih dan kulit hitam ya. Kalau Indonesia yang kulit sawo matang kayak gini masih aman ya. Jadi saling beradu ya. Itu pula dengan wanita penyandang disabilitas. Perbedaan ini penting untuk dipahami dalam konteks masyarakat multikultural di mana individu dari berbagai kelompok berinteraksi. Nah, sekarang kita masuk ke konsep gender dan perbedaan budaya. Definisi gender itu sendiri, setelah tadi kita mengulas sejarahnya, kita akan membedah definisi gender. Gender didefinisikan sebagai fakta atau kondisi menjadi laki-laki atau perempuan, dan bagaimana hal ini mempengaruhi citra dari status sosial dan tujuan. Gender tidak hanya terkait dengan jenis kelamin biologis, tetapi juga komponen sosial dan budaya. Tercampur ya, kompleks, beragam. Definisi gender bervariasi antara budaya dan kelompok. Bahkan di dalam satu kelompok budaya itu masih terdapat beberapa perbedaan perspektif tentunya. Masuk ke dalam perbedaan budaya dalam memahami gender. Negara-negara penduduk asli Amerika memiliki definisi peran gender yang berbeda-beda. Wanita di beberapa budaya penduduk asli Amerika memegang peran sosial yang kuat, berbeda dengan norma-norma Barat. Penjajahan dan sistem pendidikan Barat telah merusak dan mengganti perspektif gender pribumi. Ya, jadi karena pemahaman sosial dan perjalanan histori hidup itu merusak perspektif gender pribumi ya Pak. Kan sudah tahu ya, yang harusnya wanita terlahir wanita ya wanita, laki-laki ya laki-laki, tetapi ada yang menyimpang atau merubah yang tidak semestinya. Nah, stereotip dan persepsi gender. Stereotip gender yang dipaksakan terutama pada orang Afrika sampai Amerika telah berlanjut hingga saat ini. Seperti tadi, kulit putih dan kulit hitam itu bukan isu yang lama, bahkan sampai saat ini pun masih terjadi ya. Wanita Afrika sampai Amerika menghadapi stereotip negatif dan harus melawan dominasi pria dan kulit putih. Kelompok etnis lain juga mulai mempertanyakan asumsi bahwa kesetaraan gender memiliki makna dan penekanan yang sama lintas budaya ya. Oke, kita masuk ke strategi mendukung kesetaraan gender di sekolah. Ini yang diterapkan tentunya di Amerika ya. Kita mungkin bisa mengambil beberapa saja yang bisa kita terapkan di Indonesia, tidak semuanya.
mengatasi stereotip dan diskriminasi. Guru perlu memeriksa sikap mereka sendiri terhadap suatu kelompok. Ya. Kurikulum harus mencakup diskusi tentang stereotip dan diskriminasi. Sekolah perlu mengembangkan kebijakan yang jelas dan tegas untuk melindungi siswa dari serangan. Jadi beberapa bullying, cyberbullying ataupun lainnya yang mengarah ke mencela atau ya untuk membuat gap antara gender itu harus menjadi regulasi yang matang di suatu sekolah. Itu hukuman dan tindak disiplinnya itu jelas. Guru perlu memahami bagaimana gender dikonseptualisasikan di berbagai budaya dan kelompok. Guru perlu membaca literatur, ini memperoleh pengetahuan tentang budaya dan persimpangan ya. Caranya untuk memperoleh itu pengetahuan sebelum menjadi regulasi yang diterapkan. Guru perlu membaca literatur yang ditulis oleh cendekiawan dari berbagai latar belakang. Penting untuk memahami bagaimana berbagai status sosial saling mempengaruhi ya. Fokus pada kekuatan dan aset siswa, bukan hanya defisit ya. Bukan hanya defisitnya, tapi bakat-bakat yang ada di siswanya. Sekarang kita membangun aset dan kekuatan siswa itu bagaimana? Gunakan strategi pendidikan kooperatif daripada kompetitif ya. Karena sekarang kan setiap manusia itu memiliki bakatnya. Jadi tidak harus bisa semua pelajaran terus di-compare, itu tidak. Tapi ketika kita sudah tahu bakatnya si A itu apa, B itu apa, maka kita fokuskan untuk pengembangan bakatnya itu tadi ya. Tidak perlu kompetitif, tidak perlu harus pintar matematika terus satu kelas pintar semua matematika, tidak ya tentunya. Yang pintar IPA ya dimaksimalkan di IPA ataupun yang lain. Melibatkan keluarga dan komunitas dalam mendukung siswa. Nah, meningkatkan keragaman guru. Tentunya guru itu tidak harus dari satu suku ataupun dari satu latar belakang satu desa, itu jangan ya. Kalau bisa dari berbagai kalangan dan berbagai ya itu tadi keragamannya, sehingga bisa memahami perspektif dari muridnya yang lebih beragam. Guru yang beragam dapat berfungsi sebagai panutan positif bagi semua siswa. Guru yang beragam dapat membantu menjembatani kesenjangan budaya antar komunitas siswa di sekolah. Sekarang kita masuk ke implikasi kesetaraan gender untuk pendidikan. Ya, persepsi dan harapan guru. Ya. Ini agak pelan-pelan ya karena ini masuk ke puasa ke berapa? Kelima ya. Jadi ini video ini dibuat ketika belum buka ya. Jadi perlu untuk pelan-pelan. Ya, di sini persepsi dan harapan guru terhadap siswa sangat memengaruhi perilaku dan kinerja mereka. Guru seringkali memiliki persepsi negatif terhadap anak laki-laki dan perempuan Afrika Amerika. Persepsi guru juga dipengaruhi oleh jenis kelamin guru itu sendiri. Ini tentunya terjadi yang di sana ya, di Amerika. Pengalaman siswa di kelas. Persimpangan gender dengan ras dan etnis sangat jelas dalam pengalaman siswa di kelas. Siswa seringkali menghadapi stereotip dan diskriminasi. Tingkat kelulusan sekolah menengah bervariasi antar kelompok ras dan gender. Karena kebetulan saya juga salah satu guru di instansi swasta ya. Ini untuk persimpangan gender dengan ras dan etnis ini saya belum menemukan yang sangat kompleks seperti yang di Amerika ini. Tapi stereotip dan diskriminasi, lebih ke diskriminasi ya, di Indonesia itu lebih banyak bullying biasanya nama orang tua dan pekerjaannya ya, bukan terhadap pribadi temannya itu. Nah, heterogenitas dalam kelompok ya. Kelompok ras atau etnis Amerika sangat beragam dan kompleks. Sebenarnya Indonesia juga sangat kompleks ya, tapi isunya berbeda. Perbedaan dalam kelompok ini seringkali diabaikan, berdampak pada implementasi kesetaraan gender. Penting untuk memahami perbedaan dalam kelompok untuk mendukung kesetaraan gender yang efektif ya. Oke, untuk itu tadi adalah poin-poin penting yang ada di bab atau isu ke-8 kesetaraan gender di sekolah. Memahami kompleksitasnya dan
keragamannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pelajaran queer ya. Misalnya queer ya. Masuk ke queer. Nah, pelajaran queer, seksualitas dan gender minoritas dalam pendidikan multikultural. Tentunya ini ya, karena di Indonesia itu ya, agama yang diperbolehkan 5 ya, seperti Islam, Kristiani, Konghucu, Buddha, Hindu ya, correct me if wrong ya. Jadi untuk minoritasnya di Indonesia itu tidak separah atau tidak sekompleks yang di luar sana ya pastinya. Nah, di sini kita akan membahas, dan disclaimer dulu, di sini agak dalam artian bahasanya, sehingga kita perlu berhati-hati ya. Jadi sebelum saya menjelaskan, saya meminta maaf jika nanti terjadi beberapa salah kata ya. Nah, ini saya juga hanya mempresentasikan dari hasil bacaannya. Yang pertama, konstruksi sosial identitas seksual dan gender ya. Minoritas seksual dan gender dalam pendidikan. Pendidikan multikultural kritis meneliti konstruksi politik dan sosial identitas yang membentuk hubungan sosial, politik, dan pendidikan. Kategori identitas seperti minoritas seksual seringkali tidak termasuk dalam kurikulum sekolah resmi atau pendidikan multikultural. Jadi minoritas dari seksual itu tuh aslinya dari perkembangan pemahaman manusia ya, kalau yang saya tangkap, sehingga itu tidak bisa diresmikan di sekolah. Seperti apa? LGBTQ, lesbian, gay, biseksual, transgender, dan lainnya itu bukan tidak toleran, tetapi memang banyak sekolah yang belum bisa, atau ya memang tidak bisa, karena berbasis, kalau Indonesia kan banyak yang berbasis religi ya, berbasis agama ya. Jadi itu tidak diterapkan dalam sekolah resmi, jadi sangat rawan diskriminasi, apalagi di Indonesia ya, yang agak menyimpang, misal agak selai, agak gelai, itu biasanya malah ya pasti orang-orang umumnya akan mendiskriminasinya, bully dan lain sebagainya ya. Meningkatnya kekerasan terhadap remaja LGBTQ dan legalisasi pernikahan sesama jenis ya, yang menyoroti permusuhan dan perubahan hak-hak bagi beberapa orang LGBTQ. Kalau di Amerika, Afrika mungkin banyak sekali ya kasusnya. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada, dan memang regulasi kita menolak. Saya juga setuju untuk menolaknya, karena kodratullah, laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Untuk perbedaan pandangan secara perjalanan itu harusnya jangan ya, lagi sampai melegalkan pernikahan itu. Seperti di Thailand kan sudah boleh ya, alhamdulillah ya, jangan. Nah, kita sampai sekarang masuk ke hambatan konseptual dalam memahami seksualitas dalam pendidikan multikultural. Masalah susah ya nyebutnya, LGBTQ, queer, dan identitas gender tidak selalu dianggap sebagai bagian dari pendidikan multikultural. Jadi banyak yang tidak menganggap itu sebagai pendidikan multikultural. Jadi ya memang tidak bisa dimasukkan ke dalam keresmian suatu lembaga itu. Sekolah seringkali melihat seksualitas sebagai kontroversial ya, masih kontroversial sampai saat ini pun, atau masih terdapat penerimaan homofobia di sekolah dan komunitas. Asumsi bahwa budaya mengacu pada kelompok orang dengan kesamaan yang sangat lengkap atau kekhawatiran bahwa seksualitas terlalu kontroversial dapat menjadi hambatan. Nah, asumsi keliru bahwa seksual adalah bentuk perbedaan baru dan belum mencapai titik perkembangan menjadi budaya yang berbeda juga menjadi
hambatan. Kita masuk ke seksualitas minoritas dan ekspresi gender sebagai berbagai jenis budaya. Gerakan tradisional orang dan globalisasi modal memengaruhi budaya, subkultur, kontra publik dan komunitas tersebut. Jadi mengundang kontra ya pastinya, karena emang baru gerakan itu tuh biasanya baru atau hanya minoritas itu tadi. Konsep budaya yang rumit telah dibahas oleh banyak ahli teori multikultural, sehingga ketika berbeda dengan konsep-konsep ahli itu ya pastinya menjadi kontradiksi tadi. Melibatkan kategori identitas seksual dan gender ketika mempertimbangkan keragaman dan perbedaan masuk akal ya, masuk akal memang. Nah, sekarang banyak ya ini. Kita masuk ke seksualitas dan identitas gender, konsep yang rumit ya. Jadi saya akan mencoba membedahnya dari bacaan multikultural tadi ya. Keragaman seksualitas dan identitas gender. Seksualitas dan identitas gender merupakan konsep yang rumit, termasuk keragaman pasangan seksual, tubuh, dan identitas gender. Istilah queer mencakup keragaman pasangan seksual, tubuh, dan identitas gender dan kategorinya. Perbedaan terkait lainnya, lesbian, gay, dan biseksual mungkin tampak mudah dipahami, tetapi terdapat perbedaan budaya dan regional, hubungan yang berbeda dengan identitas gender, normatif, dan tingkat politisasi orientasi seksual yang berbeda. Kelompok yang berbeda dalam gerakan LGBT memiliki target dan penekanan yang berbeda ya itu. Terus orang transgender dan pelarangan gender. Jadi ada beberapa pelarangan gender seperti pertunjukan drag dan kegiatan politik telah lama menjadi bagian dari budaya LGBT dan queer. Di sana jadi lebih lebih toleran karena emang banyak sekali penganutnya, kelompoknya, dan itu bisa sampai menyuarakan demo, menyuarakan suaranya ya, terang-terangan ya, zohiran ya, terang. Jadi untuk kesetaraan di sana lebih ya gimana ya kalau bilang kesetaraan, kalau konsep di Indonesia kesetaraan tidak memandang perbedaan atau penyimpangan kodrat ilahi ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya ini semua tadi ya jangan ya, maksudnya jangan sampai ada pelegalan tadi ya, karena di sana sudah banyak regulasi yang melegalkan sehingga untuk mengusahakan hak-hak mereka tuh lebih terang-terangan. Kita masuk ke tantangan terhadap homofobia dan heteroseksualisme ya. Ini banyak keberatan untuk mendidik siswa tentang LGBTQ, queer, dan isu-isu terkait dalam pendidikan multikultural. Banyak keberatan, apalagi yang di sana aja banyak ya, apalagi yang di Indonesia. Tentu karena kita fondasinya adalah sekolah agama, tentunya sangat menentang ya. Penggunaan kata-kata menghina orang gay menunjukkan bahwa homoseksual masih menjadi fokus ketidaksetujuan. Kepercayaan budaya dan teks agama seringkali ditafsirkan sebagai arti bahwa orang lain menyimpang, berdosa, dan tidak dapat diterima ya. Saya sendiri juga setuju ya dengan poin ini karena saya sendiri yang buatnya. Memang menyimpang ya. Saya bukan kok kalau kalau mereka yang penting tidak terlalu mengganggu kita. Selama mereka menggunakan pemahaman mereka tidak untuk diri mereka sendiri, it's never mind ya. Sekarang asumsi bahwa bentuk keragaman dan perbedaan berasal dari luar tradisi budaya tertentu terjadi masalah. Sekarang kita masuk ke penyimpangan identitas dan kompleksitas pengalaman. Tentunya pengalaman itu bisa merubah. Seksualitas, minoritas, dan identitas gender merupakan pengingat bahwa tidak semua orang dalam budaya, ras, etnis, dan kelompok koheren lainnya adalah sama. Perbedaan pendapat oleh anggota komunitas dari norma-norma seksual dan atau gender komunitas dapat menghasilkan perasaan bahwa norma-norma komunitas telah terganggu. Sekolah perlu memahami lembaga pendidikan sebagai tempat yang ramah dan mengakui perbedaan. Memang sekolah itu harus mengakui perbedaan, tetapi sekali lagi
kita bisa tidak harus menuntut ya semua sekolah harus menghargai apa yang kita perspektifkan. Jangan merasa bahasanya kita itu mempunyai pandangan hak asasi yang harus dipenuhi oleh sekolah. Oh tidak, sekolah mereka mengikuti regulasi pemerintah, yang mana dari regulasi atau pemerintah itu yang dianggap ideal. Ketika satu pemerintah itu melarang seperti penyimpangan tadi, kalau kita menyimpang ya pasti dapat teguran, bukan kok terus harus paham ketika ada penyimpangan atau tidak ya, karena kita harus tahu betul lembaga tempat kita mencari ilmu itu backgroundnya seperti apa. Kalau di Amerika mungkin sudah banyak ya lembaga pendidikan yang toleran. Kalau di Indonesia saya belum tahu, mungkin masih sangat minim referensi saya, dan bisa sebutkan di kolom komentar yang mungkin bisa menjadi alternatif bagi siswa LGBTQ ini. Karena pasti kalau mereka masuk ke sekolah formal yang ada di Indonesia, mereka pasti mengalami diskriminasi yang sangat berat ya, karena sekolah perlu memilih lembaga pendidikan sebagai tempat yang ramah tadi, tidak bisa serta-merta toleran secara umum kepada siswa LGBTQ itu tadi ya. Nah, apalagi di Indonesia itu masih gerilya ya, sebenarnya tidak terang-terangan lah kaum yang seperti itu ya. Kurikulum teks kebijakan sekolah dan contoh duniawi seringkali mencerminkan heteroseksualitas sebagai norma. Homofobia diperkuat oleh ekspresi terang-terangan tentang ketidaksukaan, pelecehan, dan penyerangan terhadap orang-orang minoritas seksual. Yaitu tadi yang saya jelaskan ya. Sekarang masalah LGBTQ dan kurikulum sekolah. Nah, ini masuk ke kurikulum ya. Perspektif representasi LGBTQ dalam kurikulum sekolah. Minoritas seksual dan gender berupaya agar masalah mereka terwakili dalam kurikulum sekolah dan kelompok ekstrakurikuler. Nah, mereka itu berupaya ya, tapi ya mau bagaimanapun regulasi sekolah selalu mengikuti pemerintah. Jika di suatu negara itu pemerintahannya menolak keras, ya otomatis sampai lini bawah pendidikan pun juga mereka undang-undangnya akan mengikuti pemerintah, kecuali sekolah yang swasta berdiri dan mereka boleh membuat seperti peraturan sendirinya untuk sekolah. Beberapa negara bagian telah memasuki identitas gender dan orientasi sosial dalam undang-undang non-diskriminasi dan kebijakan sekolah. Beberapa undang-undang melarang diskusi tentang seksualitas minoritas dalam kurikulum, bahkan melarangnya agar tidak berkembang, tidak meluas. Hambatan kebijakan dan budaya untuk mengatasi seksualitas minoritas dan identitas gender tetap ada ya. Hambatan selalu berkembang ya, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Tantangan bagi guru dan orang tua LGBTQ ya. Guru LGBTQ mungkin khawatir bahwa, maksudnya guru akan khawatir kepada paham ini, identitas mereka menempatkan mereka dalam resiko. Resikonya banyak, bullying ya, bahkan kekerasan fisik itu bisa. Para pemimpin sekolah LGBTQ menghadapi tekanan yang sama. Pemimpinnya pun, Raisul madrasahnya, kepala sekolahnya itu juga mikir tentang murid seperti ini, karena ya berbeda, itu tadi berbeda dari umumnya sehingga banyak mengalami tekanan-tekanan. Orang tua menghadapi hambatan untuk berpartisipasi mereka di sekolah dan khawatir bahwa anak-anak mereka tidak cukup terlindungi dari pelecehan. Melibatkan isu-isu ini dalam pendidikan adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa sekolah memenuhi kebutuhan pendidikan beragam siswa, keluarga, dan komunitas. Ini tadi ya semuanya dari perspektif yang pendidikan yang ada di Amerika. Tentunya saya tidak akan membacakan intinya secara keseluruhan ya. Kita tarik saja di Indonesia. Indonesia itu ya, karena itu tadi peraturan sekolah selalu mengikuti pemerintah, sekolah negeri, swasta pun sekarang dituntut harus paling tidak, kalau ingin peraturan yang baru yang dikembangkan, tetap mempunyai peraturan yang mengikuti pemerintah. Jika satu pemerintah di suatu negara itu melarang, ya otomatis tidak boleh dan tidak bisa toleran. Ya mungkin itu saja
presentasi dari buku multikultural tadi ya. Mungkin itu presentasi saya dari multikultural education ya, isu and perspektif ya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung ataupun mencela dari kelompok tertentu. Tentunya ini adalah hasil bacaan saya dan saya presentasikan untuk pemenuhan tugas ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa support terus channel Hendrik Joni dengan cara apapun terserah, karena dukungan bisa berupa apa saja. Sekian dan terima kasih, and see you next time.